Nah, malam hari ini hadir di tengah-tengah kita cucu beliau, yakni Kiai Haji Muhammad Sholahuddin Al-Waris atau biasa kita panggil sebagai Kiai Mama. Nah, sebagai pembuka untuk mengetahui secara posisi nasabnya beliau, nasab atau silsilahnya Ki Ilyas. Jadi beliau itu sebetulnya punya garis nasab yang bersambung sampai mana, Kiai? Jadi karena malam hari ini yang hadir bukan hanya santri lama, juga ada santri baru yang baru mukim 1 atau 2 bulan di Pondok Pesantren Anu Khairate, dan perlu mengetahui setidaknya secara nasabiah atau silsilah Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi yang mungkin yang lebih pantas menjelaskan itu beliau. Silakan, Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segenap para pendukung Lamin Yamal dan Global tidak perlu ada dikotomi, karena itu adalah All Barcelona Final. Jadi final Piala Dunia 2026 itu semuanya Barcelona. Tahun depan Madrid lah. Yang saya hormati para pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayah, khususnya daerah Late, segenap rekan-rekan dan juga ananda santri, terutama yang hadir pada malam hari ini, membicarakan silsilah dari Kiai Muhammad Syarqawi. Itu kalau menurut orang-orang tua kami itu ya sudah, katanya Kiai Syarqawi itu putra dari seorang putra keturunan Kudus dari ya seorang kelahiran Kudus yang bernama Raden Sudikromo. Sudah begitu. Jadi kami tidak dibahas panjang silsilahnya, terahnya kemana, tidak terlalu panjang lebar. Yang jelas Kiai Muhammad Syarqawi ini, pendiri pondok Gulu-Gulu ini, datangnya dari Kudus. Itu yang kami dengar ketika kecil tanpa ada penjelasan lebih panjang. Dan juga kami dibiasakan ketika bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, tidak harus menampakkan diri bahwa kami adalah putra dari keluarga besar Pondok Pesantren An-Nuqayah, kecuali kalau ditanya jauh-jauh baru. Tapi secara umum kami tidak diajarkan untuk membicarakan silsilah, bahwa itu memberikan hikmah sehingga keluarga besar Pondok Pesantren An-Nuqayah lebih menekankan hubungan kemasyarakatan. Tapi juga ada satu sisi bahwa kami dianggap kurang mengenal sesepuh kami sendiri karena terlalu berbaur dengan masyarakat. Jadi ini bahasa resminya, siapa Kiai Muhammad Ilyas, siapa Kiai Abdullah Sajjad, itu mungkin kita lebih kenal adalah putra-putra dari Kiai Muhammad Syarqawi. Siapa Kiai Muhammad Syarqawi? Putra dari seorang kelahiran Kudus bernama Raden Sudikromo. Selesai. Pada periode selanjutnya, pada generasi-generasi selanjutnya, barulah mulai terkuat. Atau justru tidak terkuat, kami tidak tahu. Tapi yang jelas catatan-catatan mulai dibuka, sehingga ada banyak pendapat-pendapat berdasarkan data yang ada. Dan juga dari
spekulasi teori, karena tidak mungkin Kiai Muhammad Syarqawi dari Kudus datang ke Sumeneb tanpa mengenal Sumeneb dan langsung bisa mendirikan pondok pesantren. Kemudian santrinya sampai 200 di masa itu, sebelum ada lembaga yang seperti sekarang gitu. Dari Kudus yang tentunya bahasa Maduranya, ya kan? Nah itu. Maka dari spekulasi teori-teori itu, oh iya, sesuai dengan sejarah yang banyak berkembang di Kabupaten Sumeneb, bahwa sesepuh di Sumeneb ini adalah dari Kudus. Salah satunya adalah Sunan Katandur. Sunan Katandur ini putra dari Panembahan Pakaos. Panembahan Pakaos putra dari Raden Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus. Kok Sunan Manchester ya? Sunan Katandur yang ada di kota Sumeneb, di Pasar Bangkal, masuk. Nanti ziarah ke sana. Sunan Katandur ini putra dari Panembahan Pakaos di Kudus, ada Panembahan Pakaos putra dari Raden Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus. Sunan Katandur ini dikenal sebagai sesepuh dari pendidik di Kabupaten Sumeneb, ulama yang serba bisa. Disebut Katandur katanya, tapi ini tentu banyak sejarahnya ya, yang lebih paham atau lebih punya data. Jadi disebut Katandur karena mengajarkan teknologi pertanian bagi masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Sampai keturunan-keturunannya pun ahli di dalam mengajar, di dalam mendidik. Sehingga ada istilah, salah satu yang namanya Kiai Ali di Brambang, kalau anak-anak santri itu ke Bandara Trunojoyo Sumeneb, di sana akan ada pujuk Ali Brambang yang astahnya pakai pagar batu. Jadi kalau ke kota Sumeneb, ke sebelah timur ada tuh pagar batu besar. Nah itu katanya saking beliau telatennya mengajar sampai kera pun bisa mengaji. Nah itu istilah ya, itu istilah bahwa beliau itu begitu telaten di dalam mendidik gitu. Kalau saya harus ringkas, ini harus agak panjang karena sekaligus pembukaan ya kan. Sederhananya begini, silsilah dari Kiai Muhammad Syarqawi yang ananda sekalian wajib ketahui itu sebenarnya silsilah yang ada di Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Di luar An-Nuqoyah, mari kita teliti bersama-sama. Karena beliau Kiai Muhammad Syarqawi ini perjalanannya panjang, mencari gurunya saja dalam riwayat dari Mekah terus ke berjalan di sepanjang sampai ke Thailand, ke Mesir, mencari guru, mencari gurunya, jejak-jejak gurunya. Nah, setelah di Pondok Pesantren An-Nuqoyah ini, dulu namanya Pondok Luku. Awalnya Kiai Muhammad Syarqawi ini ada di Perenduan, kemudian pindah ke sini. Sebenarnya tidak langsung ke sini, tapi ke daerah Pasongsongan di sana di utara. Tapi kemudian kembali melihat, oh di sini tempatnya di Guluk-Guluk. Setelah mendirikan di sini diberi tanah itu berisi hanya kandang kuda. Kandang kuda itu yang dimodifikasi, ada kamar untuk tidur, ada kamar untuk kuda. Ya sudah di situ. Kemudian ada santri berkembang dan seterusnya. Nah, yang meneruskan Pondok Pesantren An-Nuqoyah dari Kiai Muhammad Syarqawi ini setelah menikah di sini, menikah dengan salah satu santrinya yaitu Nyai Maria. Nyai Maria itu putri dari Kiai Muhammad Idris Patapan. Sini ke selatan. Terus nanti ada Astaf Patapan. Astaf Patapan ini penting. Karena kenapa? Dari Astaf Patapan ini
Nyai Maria putra dari Kiai Idris itu dinikahi pendiri Pondok Pesantren An-Nuqayyah Kiai Muhammad Syarqawi. Kemudian Nyai Halimatus Sa'diyah, ada juga Nyai Halimatus Sa'adah, ada juga putra-putra semuanya, putri-putrinya juga. Ya putranya salah satunya juga nanti menurun dari Ki Idris itu menurunkan ke khotib yang mendirikan Pondok Pesantren Al-Amin. Salah satu juga dari putrinya menikah dengan Kiai Imam pendiri Pondok Pesantren Karai Ganding. Jadi menjadi pondok-pondok pesantren semuanya hampir, termasuk dari salah satunya juga menikah dengan Kiai Munawar. Kiai Munawar ini menurunkan Kiai Dhofir. Kiai Dhofir ini menurunkan Kiai Azaim, pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo. Ya. Saudaranya Kiai Dhofir ini namanya Nyai Sofia, dinikahi Kiai Abdullah Sajjad. Jadi dari Petapan sini itu yang harus tahu sebenarnya. Pertama Asta Petapan, sekarang Kiai Muhammad Syarqawi. Kiai Muhammad Syarqawi ini setelah menikah dengan Nyai Maria binti Kiai Idris Petapan ini, setidaknya menurunkan beberapa putra yang melanjutkan di Pondok Pesantren An-Nuqayyah, yaitu yang pertama Kiai Muhammad Ilyas. Maka Nyai Maria ini panggilannya adalah Bun Ilyas. Nyai Maria ini panggilannya Bun Ilyas. Kiai Ilyas, kemudian Kiai Abdullah Sajjad di sini, dan juga Nyai Aisyah di Sawajarin. Tiga itu yang menurunkan kepengasuhan di Pondok Pesantren An-Nuqayyah dari Nyai Maria. Kalau yang lain-lain silahkan nanti. Itu yang paling wajib. Sudah jelas sampai situ ya? Sudah jelas. Jadi tiga ini setidaknya yang menurunkan. Kalau yang lain-lain ya nanti silahkan dikembangkan. Baik, terima kasih Kiai. Itu untuk pembukaan. Jadi setidaknya kita mengenal jalur kenasaban dari Kiai Haji Muhammad Ilyas. Nah, kita masuk dalam pembahasan utama malam hari ini. Sebagai pembukaan, seperti yang sudah saya ceritakan di awal, jadi dulu ketika kemerdekaan, untuk perjuangan kemerdekaan di agresi militer pertama, jadi di awal ceritanya kita mengenal agresi militer 2. Namun pernah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Hanif Hasan bahwa sebetulnya Kiai Sajjad itu perjuangannya pada agresi militer 1. Nah, pada masa itu sebetulnya Kiai Ilyas itu ada di mana dan perannya itu sebetulnya apa? Kami itu tidak menemukan kisah Kiai Ilyas yang ikut berjuang dan ikut berperan langsung dengan Kiai Sajjad. Nah, pada masa itu kiranya peran Kiai Ilyas atau positioningnya Kiai Ilyas saat perebutan kemerdekaan di agresi militer 1 atau bahkan di agresi militer keduanya itu apa sebetulnya Kiai? Baik, Kiai Ilyas itu adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayyah, menggantikan Kiai Muhammad Syarqawi. Bahwa ada putra-putra lain beliau dari Kiai Muhammad Syarqawi, pada faktanya tidak secara tidak de facto menjadi pengasuh di Pondok Pesantren An-Nuqayyah. Bahwa di jur mereka mengasuh dia putra beliau, termasuk seperti Kiai Bukhari misalkan, atau putra mantunya yaitu Kiai Imam Karai. Kiai Imam Karai ini memang mengajar di Pondok di An-Nuqayyah. Selepas Kiai Syarqawi meninggal, Kiai Imam ini yang membantu taklim di Pondok Pesantren, di Pondok Lukulu. Belum ada An-Nuqayyah dulu ya, belum ada An-Nuqayyah, masih Pondok Lukulu ini, pondoknya Kiai Muhammad Syarqawi ini. Jadi setelah beliau meninggal tahun 1911, maka yang menggantikan mengajar itu salah satunya adalah Kiai Imam bin Mahmud Karai, karena beliau ini putra menantu juga dari Kiai Syarqawi. Awalnya seperti kata saya tadi loh, katanya tadi Kiai Imam itu menikah dengan putrinya Kiai Idris. Mungkin ada yang cerdas ingat tadi bilang, mak ngocap putra manto. Maksudnya gini, awalnya ini
ini sekalian jadinya. Karena sudah kadung terucap gitu, ya enggak apa-apa. Yang cerdas memorinya yang agak gede bisa menangkap. Jadi Kiai Imam ini putra dari Kiai Mahmud. Kiai Mahmud ini sekarang ada di Ain Panas Astahnya dan menjadi salah satu titik wisata religi di Sumeneb. Ada 2 di sana. Ada Kung Mahmud, ada Kung Ahmad. Kalau ke Ain Panas di situ yang biasanya banyak dikunjungi. Kiai Mahmud meninggal ketika Kiai Imam masih kecil. Kiai Imam dititipkan kepada Kiai Syarqawi yang masih ada di Perenduan. Maka diasuh oleh Kiai Syarqawi, Kiai Imam ini. Sampai beliau dimondokkan ke Syekhona Khalil di Bangkalan. Beliau juga dijodohkan dengan putrinya Kiai Syarqawi, Nyai Zubaidah. Tapi beliau masih sibuk dengan belajarnya, tidak jadi. Sementara Kiai Syarqawi pulang ke An-Nuqaya, pindah ke Guluk-Guluk, menikah dengan Nyi Maria, putrinya Kiai Idris. Kemudian Kiai Imam ketika sudah kembali ke Sumeneb, menikah dengan Nyai Nur Siti, putrinya Kiai Idris juga. Kiai Syarqawi dengan Kiai Imam, dengan anak asuhnya sendiri, dengan santrinya sendiri itu menjadi lewai, ya. Karena menikah sama orang mertuanya sama-sama Kiai Idris. Menikah dengan Nyai Nur Siti yang Kiai Imam, Kiai Syarqawi menikah dengan Nyai Maria. Oke. Setelah selang berapa waktu, Nyai Zubaidah juga sudah menikah. Tapi berapa lama beliau-beliau ini sudah firaq karena meninggal dan saling meninggal. Akhirnya Kiai Syarqawi bilang ke Kiai Imam, mau nggak kembali kamu ke Zubaidah? Oh ya sudah. Nyai Zubaidah ini kan dulu menikah dengan salah satu sayyid di Ganding, Al-Hinduan, yang sekarang menurunkan sayyid-sayyid itu. Akhirnya diganti oleh janda dari Nyai Zubaidah ini, dinikahi oleh Kiai Imam Karai. Itu ceritanya gitu. Jadi putrinya. Nah, setelah Kiai Syarqawi ini meninggal, maka Kiai Imam dari Ganding ke sini untuk mengajar. Sementara Kiai Bukhari kan tidak ada di An-Nuqaya. Walaupun beliau sebenarnya yang juga secara de jure mewarisi pengasuh, ya. Itu kira-kira 6 tahun sampai 7 tahun sehingga Kiai Ilyas datang. Kiai Ilyas mengasuh pondok pesantren An-Nuqaya. Jadi posisi beliau adalah pengasuh pondok pesantren An-Nuqaya atau pondok Guluk-Guluk dulu. Itulah posisinya. Karena Kiai Ilyas ini alumni dari Tebuireng, gerakan-gerakan Kiai Ilyas biasanya semuanya bersumber dari apa yang menjadi titah di pondok pesantren Tebuireng oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, termasuk di dalam pendirian milisi. Makanya pimpinan milisi dari Sabilillah itu adalah Kiai Ilyas pimpinannya. Tapi kan itu pemimpin spiritual yang mendirikan, sementara yang menjalankan adalah adik-adiknya, termasuk yang akhirnya menjadi tokoh kita bersama, yaitu Kiai Abdullah Sajjad. Itu yang menjalankan banyak, yang menjalankan. Tapi ya pimpinan di lapangannya itu adalah beliau, Kiai Abdullah Sajjad, juga sebagai kepala desa saat itu. Seperti itu. Jadi perannya adalah ya sebagai sesepuh, karena beliau yang mengasuh pondok pesantren An-Nuqaya, begitu. Jadi berarti posisi Kiai Ilyas itu sebagai perancang sistem dan keorganisasian untuk Laskar Sabilillah. Betul. Ya. Betul. Jadi bukan hanya itu, juga di pondok pesantren An-Nuqaya sendiri. Kalau saya menyampaikan begini sederhananya, Kiai Syarqawi adalah pendiri pondok Guluk-Guluk, tetapi pendiri kelembagaan itu adalah Kiai Muhammad Ilyas. Makanya ada lembaga-lembaga, ada nanti madrasah, ada nama An-Nuqaya sendiri yang lahir dari putranya yang bernama Kiai Khazin Ilyas. Itu ketika masih ada Kiai Muhammad Ilyas, ya tahun 30-an. Ada madrasah itu sekitar tahun 33. Itu pokoknya ada kelembagaan dalam tanda petik menjadi lembaga pondok pesantren itu di masanya Kiai Muhammad Ilyas. Dulu belum ada daerah-daerah. Kiai Abdul Sajjad ke buka di sini itu, yaitu baru satu-satunya daerah. Gitu. Tapi tetap semuanya pondok pesantren An-Nuqaya. Dan itu yang banyak pondok
lain yang merasa takjub karena Pondok An-Nuqoyah ini tetap satu, federal tapi tetap satu, tidak pisah-pisah jadi pondok-pondok yang terpisah. Begitu. Jadi perancang ya sistem karena sesepuhnya begitu. Dalam di masa-masa itu kiranya ada semacam momen atau peristiwa tertentu yang menarik dalam kisah perjuangan kemerdekaan versinya Kiai Ilyas. Jadi kalau semisal kisah Jack itu yang menjadi mungkin momen paling diingat oleh santri itu adalah ketika beliau dalam perjuangannya hingga menjadi syahid. Nah, jadi ada peristiwa ketika beliau menjadi syahid karena ditembak oleh Belanda. Nah, kalau Kiai Ilyas sendiri kiranya ada momen yang bisa kami ingat betul dalam perjuangan beliau ketika masa-masa kemerdekaan itu. Saya hanya mendapatkan dari catatan ingatan atau dari riwayat lisan bahwa di masa-masa itu agresi dari militer sudah sampai di kecamatan kan hanya sekian langkah ke Guluk-Guluk. Tidak masuk akal rasanya jika agresi militer itu tidak nyampe ke Guluk-Guluk. Dan kenapa bisa kayak Abdul Sajjad tidak ditemukan setelah disembunyikan di daerah peragaan? Gak masuk akal. Bahkan di dalam ingatan sesepuh kami itu, Kiai Ilyas tetap molang masih di masa-masa itu. Ya ada yang lalu membubuhi dengan cerita-cerita mungkin dari kesaksian mata bahwa sebenarnya pasukan militer Belanda itu sudah nyampe ke Guluk-Guluk, ke pesantren, sudah masuk. Tapi seperti tidak menemukan apa-apa, pulang lagi. Padahal beliau molang ada di. Dan itu juga informan-informan yang serba terbatas saat itu, bagaimana menyelamatkan Kiai Abdullah Sajjad ini, yang luar biasa ini memang. Itu kan serba dipenuhi ketidakjelasan informasi, ada hoax yang disebar. Itu sudah dari dulu hoax itu disebar bahwa kondisi Guluk-Guluk sekarang aman, makanya beliau dipulangkan. Ternyata beliau digiring, dibawa ke lapangan yang sekarang menjadi monumen. Sudah tahu semua ya rasanya monumennya ya. Ya. Dan banyak yang menyaksikan para masyayikh yang masih hidup ketika beliau dieksekusi itu memang darahnya tidak amis gitu. Banyak yang menyaksikan. Nah, beliau ketika berada di, intinya begini, pondok pesantren ini dijaga untuk tidak berkonfrontasi langsung dengan militer, karena ini pendidikan di mana santri-santri dititipkan. Sementara Kiai Abdullah Sajjad, beliau itu memang bertugas di masyarakat, termasuk sebagai kepala desa, sebagai itu yang membedakan tugasnya. Sehingga beliau bernegosiasi dengan Belanda yang rupanya dikhianati. Jadi yang mengkhianati itu bukan hanya Belandanya, pribuminya juga yang memberikan informasi palsu itu, bahwa sudah ada kesepakatan damai atau apapun itu, sehingga ada negosiasi yang berujung kepada syahid itu gitu. Tapi juga diceritakan kan beliau syahid dalam kondisi sujud. Jadi nama beliau seperti sangat ya sudah bisa dipahami ya kan. Nama beliau adalah Abdullah Sajjad, meninggal dalam kondisi bersujud gitu. Kalau tadi disebutkan tugas-tugas dan perannya berbeda, untuk itu ada pembagian atau musyawarah kira-kira atau memang karena kesadaran batiniahnya berbeda? Ya saya pikir itu kan lumrah ya, di mana-mana pembagian tugas itu lumrah. Seperti itu sudah lumrah memang ya, sudah
saling paham. Seperti sekarang di pondok pesantren ini ya ada mekanisme dalam musyawarah, kamu begini, ya tentunya Ki Ilyas sebagai yang paling sepuh membina adik-adiknya semuanya, ya seperti itulah. Ketika masyarakat, kalau masyarakat meminta agar An-Nuqayyah lebih aktif di kemasyarakatan, maka Kiai Abdullah Sajjad yang dimajukan gitu. Oke, baik. Di sini berarti kita sudah menemukan semacam titik terang bahwa pembagian tugas itu sebetulnya karena memang ada keperluan masing-masing. Jadi tidak semuanya perlu untuk berjuang di lapangan dan tidak semuanya perlu untuk merancang sistem. Jadi ada satu pihak yang ini dimotori oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas untuk merancang sistem, kemudian membina pesantren yang saat itu beliau posisinya sebagai pengasuh dan tidak memungkinkan untuk ikut berjuang karena ya di sini masih ada santri dan tidak semua santri ikut berjuang tentunya Kiai. Dan tidak semua santri ikut berjuang bersama Kiai Sajjad, jadi ada santri yang tetap ikut pengajian. Supaya pendidikan di pesantren itu tidak berhenti karena alasan militer, ada penjaga, maka Ki Ilyas memilih untuk tetap tinggal di pesantren. Nah, itu dulu untuk sementara. Nah, itu adalah pembahasan pra kemerdekaan. Kalau semisal setelah kemerdekaan Kiai, jadi kan anggaplah dulu Indonesia sudah merdeka, penjajah sudah pergi. Nah, sementara itu Kiai Sajjad sudah syahid. Nah, posisi Kiai Ilyas pada masa itu apa Kiai? Jadi kira-kira apakah tetap beliau memilih untuk merancang sistem atau pembangunan sumber daya manusia di An-Nuqayyah karena posisi beliau sebagai pengasuh, atau bagaimana sebetulnya langkah beliau pasca kemerdekaan? Ya Pak, pasca kemerdekaan sebenarnya kalau titiknya adalah kemerdekaan, maka harus dilihat ada satu garis yang tidak boleh dilupakan, yaitu bagaimana pondok Gulu-Gulu ini menjadi bagian dari alur kesejarahan itu menuju kemerdekaan ini. Tadi barangkali kalau dilihat pra kemerdekaan itu dalam kaitannya dengan perjuangan melawan penjajahan. Tapi kalau di dalam konteks pondok pesantren An-Nuqayyah sendiri, pra kemerdekaan itu menjadi satu titik yang perlu kita telisik ulang agar kita bisa membangun apa yang setelah kemerdekaan. Sederhananya begini, Kiai Muhammad Ilyas itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumeneb. Jadi tahun 26 beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Kalau ada dulu yang dikenal pendiri Nahdlatul Ulama di Sumeneb itu adalah Kiai Abi Suja. Sebenarnya adalah pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Muhammad Ilyas di Kabupaten Sumeneb. Kalau di kota Sumeneb iya beda. Karena di Kabupaten Sumeneb itu ya Kiai Ilyas. Mengapa? Sederhananya ya Kiai Muhammad Ilyas dititipi oleh Hadratus Syekh, wong santrinya kok. Masa dititipkan ke orang lain? Kan nggak mungkin gitu. Apalagi Kiai As'ad Syamsul Arifin itu adalah santri dari Kiai Muhammad Ilyas. Tapi jangan digambarkan santri sebagai santri itu, tidak begitu, karena Kiai As'ad mondok di Kiai Ilyas itu sebenarnya mondok kepada sepupunya. Siapa sepupunya itu? Istri dari Kiai Ilyas itu adalah Nyai Arfiah, pas sepupunya Kiai As'ad. Jadi dalam proses pendirian NU, kenapa Kiai As'ad itu dipanggil oleh Syekhona Khalil untuk mengantarkan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang dulu juga santri awal-awal itu adalah Kiai Imam Karal memang dari Kiai Syarqawi, ya sudah saling kenal gitu sama Kiai As'ad. Mondok Gulu jelas tahu. Tapi juga bukan hanya itu, Kiai As'ad ini ketika diutus ke Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari langsung kenal. Kamu apanya Yumunah? Maimunah ini adalah istri dari Kiai Syamsul Arifin, ibunda dari Kiai As'ad. Sama Hadratus Syekh ditanya, apanya Yumunah?
Saya putranya Yumuna. Oh, kamu putranya Yumuna. Berarti kamu keponakanku. Kiai Syamsul Arifin itu adalah keponakannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi orang-orang itu aja gitu. Makin jelas ya. Nah ini penting. Karena kenapa? Gerakan ini tahun 26 mendirikan NU Kiai Muhammad Ilyas dari Teburan. Tahun 50, sekitar tahun 47 sebelum Hadratus Syekh meninggal, mendirikan Masyumi, partai politik. Jadi Kiai Muhammad Ilyas ini partai politiknya adalah Masyumi di masa itu. Masyumi ini banyak, bukan hanya dalam tanda petik orang NU, banyak macam-macam. Kemudian pada tahun 52 sebelum Kiai Abdul Wahid Hasyim meninggal, diminta juga, ini pasca kemerdekaan. Ini dua ya kan? Pasca kemerdekaan mendirikan Masyumi, juga mendirikan PNU. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari meninggal tahun 47. Kiai Muhammad Ilyas masih ada di Masyumi. Kemudian tahun 52 Kiai Abdul Wahid, putra dari Kiai Hasyim Asy'ari, mendirikan, ya sudah berdiri saat itu PNU, partai NU. NU yang awalnya ormas diubah menjadi partai. Diminta lagi ke Ilyas yang mendirikan, walaupun yang menjalankan saudaranya yaitu ke Idris. Itu saudara seayah. Jadi ke Idris yang menjalankan, bukan ke Ilyas sendiri. Dan menang PNU. Kiai Ilyas mendirikan dua partai, Masyumi dan PNU, tapi yang disuruh besarkan PNU. Dirinya sendiri ada di Masyumi. Saya tetap di Masyumi dengan Mahfud. Mahfud ini Kiai Mahfud Kemudian saya dengan Mahfud sudah. Kalian semuanya, Amir, Isom, semuanya di PNU. Besarkan PNU, menang di sini. Gitu. Masyumi kalah. Gitu. Nah itu berlanjut nanti sampai bapak saya sendiri adalah orang P3, mendirikan PKB. Santri-santri dari Lubangsa semuanya PKB. Ya kan dulu kan? DPR dari Lubangsa PKB semuanya. Bapak saya sendiri tetap di P3. PKB merebut 25 kursi. Cuma satu santri latte yang diminta oleh bapak saya kan, Pak Rozak. Pak Rozak diminta, tekel Rozak ben bula bu bilang ke Kiai Bashir kan, bula. Ini kasih kocak demokrasi campur. Jadi satu dari latte dia diminta yaitu Pak Rozak. Makanya kalau secara di pondok pesantren di latte itu PKB, Lubangsa itu P3 gitu. Walaupun yang mendirikan ya bapak. Kenapa kok bapak saya mendirikan? Ya karena alumni Tebuireng gitu. Itu aja gitu. Jadi itu udah biasa, dalam sejarahnya sudah biasa yang seperti itu, sudah saling diketahui oleh para ulama. Nah, kemudian di tahun-tahun itu, tahun 52 misalkan juga Ki Abdul Wahid ketika datang juga memperkenalkan madrasah ke pesantren-pesantren lain, walaupun tidak begitu laku saat itu. An-Nuqoyah sendiri sudah punya madrasah tahun 33. Disitulah awal ada nama An-Nuqoyah, sehingga sampai sekarang kita dikenal dengan pesantren An-Nuqoyah, padahal itu madrasah di masanya Kiai Khazin Ilyas gitu. Kiai Ilyas sendiri akhirnya meninggal pada tahun 59 ini meninggal. Yang meninggalkan itu sudah ada nama An-Nuqoyah dan seterusnya itu banyak. Saya pernah membaca di bukunya Ki Abdul Basit tentang Ki Ilyas itu bahwa beliau itu salah satu yang mengusulkan, yang merumuskan hari libur di An-Nuqoyah itu hari Jumat, bukan hari Ahad seperti di luar. Kemudian juga beliau yang merumuskan adanya pemisahan putra dan putri. Bahkan kalau di buku ini disebutkan, bahkan seandainya ada di kampus itu hanya ada 4 mahasiswa dan mahasiswi, maka itu harus tetap dipisah. Itu oleh masyayikh selanjutnya, periode selanjutnya, karena belajar terhadap apa yang sudah dirumuskan ke Ilyas di periode sebelumnya, Pak, kemudian meskipun ada 4 mahasiswa dan mahasiswi, itu harus tetap dipisah. Betul seperti itu, ya.
Ya, jadi salah satunya bahkan haflatul imtihan. Haflatul imtihan ini juga tidak boleh diganti sampai sekarang. Ya karena kenapa? Itu dari Tebu Ireng. Ya, haflatul imtihan, walaupun di Tebu Ireng sendiri sudah tidak ada istilah haflatul imtihan, adanya haflah akhiris sana. Tapi di sini tetap dipertahankan itu dari Tebu Ireng. Banyak semuanya itu mengadopsi dari Tebu Ireng gitu. Ya Kiai Abdul Basit Al-Baufurlah termasuk yang yang mengapa beliau sampai menulis tentang Kiai Ilyas itu karena kecintaan beliau itu karena beliau kehilangan figur ayah. Jadi ketika Kiai Abdul Sajjad ini meninggal, Kiai Abdul Basit masih begitu belia sekali ya, berusia sekitar 7 tahun. Maka di situ beliau banyak mengambil dari pamannya tentunya, dari obatnya gitu. Nah itu makanya cerita-cerita itu ya kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Kiai. Sementara dulu mungkin ada dari santri atau dari teman-teman pengurus yang ada semacam unek-unek atau pertanyaan, karena ini hal yang baru kita bahas. Jadi santri latte diajak untuk lebih mengenal pengasuh atau pendahulu An-Nuqoya. Ini Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi. Silakan, mungkin ada acungkan tangan itu di belakang. Silakan, boleh maju. Kedua ini juga, silakan. Dua cukup dulu. Silakan, boleh maju. Nah, cukup dulu. Silakan. Silakan, bisa di sini, maju di sini. Ada mic tambahan mungkin ada. Oh, di depan ini. Sini, pindah ke selatan, Silakan panitia mungkin bisa dibantu untuk mikrofonnya. Sudah siap ini mikrofonnya. Oke. Silakan, bisa disebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, lalu katakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Abdullah Adem dari Pasian. Dipanggil siapa? Afan. Oke. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari tadi, ada beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan dalam benak saya. Tadi disebutkan bahwasanya ketika Kiai Abdullah Sajjad sebagai ketua Laskar Sabilillah, sebagaimana yang ada dari instruksi dari Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, ketika Kiai Abdullah Sajjad tersebut ditawan hingga dibunuh, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Bapak Umateri, itu tadi katanya ketika ditawan bahkan ketika dibunuh ada dilihat oleh beberapa masyayikh. Nah terus selain itu tanggapan para masyayikh dan Kiai Muhammad Ilyas selaku saudara paling tua itu hanya sekedar membiarkan saja atau bagaimana kini? Oke, terima kasih. Oke, sudah, terima kasih. Selanjutnya, nama, kemudian asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kiai, saya Ahmad Farhan Fareza, asal saya dari Desa Kolor, Kota Sumeneb. Farhan. Mungkin ini pertanyaan sudah terpendam dari baru saya mondok dulu. Saya pernah tahu bahwasannya di Makbarah Selatan Kiai Abdullah Sajjad itu, saya pernah melihat denah di sana. Di Makbarah paling barat, di kubur paling barat tersebut, di denah tersebut dinomorkan nomor 1, dan nama dari pemilik kubur tersebut adalah Bindara asal Jawa. Yang menjadi pertanyaan saya itu, siapa Bindara tersebut, kenapa bisa Bindara tersebut terkumpul sampai-sampai bersama Kiai Abdullah Sajjad? Mungkin ada satu riwayat atau kisah tentang Bindara tersebut. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan Kiai mungkin bisa langsung ditanggapi. Jadi dari Afan yang pertama tentang kalau pada saat Kiai Sajjad itu ditawan bahkan sampai dibunuh itu masih ada sesaudara atau para masyaikh yang menjadi saksi pada saat itu, apa sebetulnya tanggapannya? Seperti disebutkan tadi, apakah Kiai Ilyas diam saja pada saat itu? Ya, jadi itu tidak ditawan dalam arti seperti itu ya. Jadi kondisinya jangan Anda bayangkan, karena kita tidak bisa melihat seperti film yang semuanya hitam putih, ya kan? Tak bisa, situasinya tidak bisa digambarkan seperti itu. Dulu dari Lubang Sah ke Late itu seperti melewati rimba gitu. Bukan enak seperti sekarang kelihatan semua situ. Jangan digambarkan seperti itu. Sepinya. Saya masih kecil, tidak usah di masanya Kiai Sajjad. Saya masih kecil itu kalau mau ke Telum Laok, ke Lupsel itu kayak ada perasaan gimana gitu. Karena sepi sekali walaupun siang itu. Santri dulu masih di utaranya masjid. Di sana itu masih sawah, panas, gersang gitu. Banyak semak-semak. Mau pada pikir dan apa? Jangan digambarkan seperti sekarang. Udah kenapa kok? Kalau sekarang kan pasukan seperti ini bawa beli kertong setong lah, hancur jadi belentena, ya kan? Nah dulu kan tidak seperti ini kondisinya. Tidak ada seperti ini kondisinya. Tidak, saya tadi bilang menyaksikan itu bukan menyaksikan, itu setelah dieksekusi. Dieksekusi tidak ada WA langsung. Kayak saja pada omong, nggak ada WA begitu. Broadcast nggak ada. Nggak ada yang tahu juga. Gitu. Ya pasukan ada yang mengintai di sana, tentu jelas. Karena kenapa? Ada yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu salah satu keluarga yang keturunannya nanti itu menjadi pengasuhnya bapak saya gitu. Itu yang menyelamatkan. Tapi itu pun dirahasiakan namanya karena menyangkut keamanan. Itu. Siapa yang berani mengambil jasad beliau itu? Ya kan? Banyak orang mencoba mengaku-ngaku. Kalau tangkai singala jasad, wah nyari istilah pansos, panjat sosial, troyalem itu banyak juga. Itu kan intrik dari politik di desa sendiri juga. Kan banyak kubu-kubu di desa yang dibilang londo ireng itu. Gitu dong. Iya kan? Menipah lebur kepi ke kiai. Gitu. Banyak orang pribumi sendiri. Sampai sekarang pun banyak pribumi sendiri yang salingin. Jadi banyak intrik. Untuk mengambil jasadnya nggak mudah itu. Tapi kalau dalam kesaksian katanya ya diberikan dalam tanda petik apa namanya ya salah satu dari kelebihan dan keistimewaan lah, karena selamat bisa ngambil, dipanggul, dibawa gitu, tidak ada apa-apa gitu loh, selamat sampai sini. Nah di sini baru disaksikan oleh para masyayikh. Sajjad langsung Sajjad ini langsung diselesaikan di Late itu. Nah ya itu kondisinya, bukan dibiarkan begitu mau dieksekusi, bukan. Itu kan ada proses negosiasi, proses ini. Cuma Belanda maunya nembak langsung karena dianggap sebagai pemimpin perjuangan. Kalau ini pemimpin perjuangan, tapi kan terbayar lunas, semuanya lober Belanda setelah itu, ya kan, terbayar lunas gitu. Karena nggak sembarangan beliau itu sampai sujud dan di situ dieksekusi. Itu sudah nyambung gitu, sudah nyampe itu. Beliau mengorbankan itu semua untuk langsung tidak ada lagi. Van Nistelrooy pergi langsung, tidak ada lagi gitu, ya kan? Itu jadi bukan membiarkan, tapi memang ada tugas-tugas. Ya kan tidak selalu, misalkan masa Kiai Sajjad mau keluar, mau melakukan ini, melakukan itu, selalu berembuk dengan ke Ilyas dulu, ke Lubang Sah dulu, kan tidak. Ada situasi-situasi yang itu tidak memungkinkan untuk saling menjaga keamanan masing-masing gitu. Pergerakannya, apalagi orang pergerakan gitu. Seperti itu barangkali layanannya. Yang kedua tentang biasanya kalau di dalam tradisi asta-asta, kalau Anda ke asta tinggi, ini harus di sini ada kebiasaan tur religi, wali lima atau ke
Sebagian ada. Bikin itu. Kalau saya dulu masih MI-nya saya kan di sini. Di timur di sini. Itu saya memang biasa. Dengan teman-teman mengumpulkan uang setiap liburan setelah imtihan ke Surabaya. Nah, itu sekelas itu. Standi pesem kurang lebih bulan tuh urunannya ya mangkat begitu. Ke Sunan Ampel, ke Wali Lima gitu setiap tahun sampai MTS. Ya kalau cuma sehari-hari ya ke Astatengki, ke Pajuden gitu, dibikin tur-tur kecil-kecil jalan gitu, menambah wawasan, menyambung itu dulu di masa itu gitu. Dalam tradisinya kalau pemakaman itu dalam tradisi itu yang paling sepo, bukan paling sepo, yang meninggal duluan itu dimakamkan di paling hulu. Jadi tuh berdejo itu yang paling sepo, terus itu berurut biasanya ke bawah. Makanya kok bisa Ki Ilyas kan adik Ki Sajjad kan adiknya Ki Ilyas. Kenapa kok Ki Sajjad ada di depan? Kemudian Ki Ilyas ada di oncurnya. Kok bisa? Ya karena yang meninggal duluan adalah Ki Sajjad. Nah kebetulan yang meninggal duluan ada dua di sana itu. Yang salah satunya adalah Pintere yang menurut informasi namanya itu Abdullah dari Jawa. Ya karena meninggal duluan ya ditaruh di sana gitu. Bukan karena dikumpulkan dengan Ki Sajjad. Apa boleh menjadi bersama? Enggak. Itu tradisi di sini begitu. Yang paling pertama menempati kuburan itu berdeje begitu. Terus berurut. Nah yang ketiga adalah Ki Sajjad gitu terus. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Kiai. Satu lagi mungkin yang terakhir. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Siap, ya silakan di tengah. Bisa maju. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Silakan. Nama dan asalnya dari mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Saya dari Perinduan. Langsung saja Pak Kiai. Saya ingin bertanya tentang pembahasan Kiai itu ketika Kiai Haji Abdullah Sajjad ada di peragaan. Ada di mana? Di rumah maksudnya? Bukan, pindah tempat. Iya. Agar untuk aman dari para militer. Beliau ada di peragaan. Pertanyaan saya ini, beliau mendengar kabar bahwa di Anokoya sudah aman. Lah, terus siapa yang memberi kabar pada beliau? Apakah santrinya? Apa masyarakat lain? Apa, mohon maaf, Lajang Pak Kiai? Apa Kiai Ilyas sendiri yang selaku ada di Anokoya gitu? Lalu ketika beliau sudah syahid di Kemisan, beliau itu dibawa kemana? Apa langsung dibawa ke Anokoya atau masih berstep gitu? Atau masih dibawa ke arah-arah lain untuk aman dari para militer gitu? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Oke. Ini bertanya tentang Kiai Sajjad. Jadi saat diamankan ke daerah peragaan, itu yang memberi kabar sebetulnya siapa berdasarkan riwayatnya? Ya tadi yang saya sampaikan itu ada hoax yang menyebar, ya kan? Hoax itu memang dibuat dengan cara tertentu, disampaikan oleh ya jaringan. Artinya kalau sekarang itu WA-nya kena hack gitu lah. Paham kan? WA-nya kena hack. Jalur WA itu kan khusus, ada orang-orang khusus, informan-informan khusus. Nah, salah satu
berhasil masuk ke informan itu, informasi ini berhasil dimasukkan tanpa verifikasi, begitu. Dan itu dipercaya, gitu lah. Dipercaya, disampaikan. Ya ada memang, makanya saya sampaikan tadi itu kan banyak hoax menyebar, ya, dan juga politik setempat dan seterusnya. Tapi pada intinya yang perlu kita lihat itu kok bisa semudah itu? Tidak semudah itu. Ada keteguhan. Itu sudah melalui apa namanya ya, pertimbangan semuanya itu. Bukan berarti menyerahkan diri, tidak. Itu sudah pertimbangan, ini langkah yang harus diambil gitu. Sebagaimana kata saya, buktinya memang setelah itu di dalam, ya memang masih ya, masih tahun 47 itu masih meninggal saat itu juga, Hadratus Syekh juga meninggal karena Malang saat itu runtuh sebagian pasukannya gitu. Tapi sekali-kali itu jangan digambarkan, jangan Anda menggambarkan menang kalah itu kenapa kok umat Islam kok bisa kalah? Ya bisa kalah. Jangan mengganggu agamanya, tidak ada hubungannya. Saya selalu menyampaikan di mana-mana, termasuk tadi keaswajaan di aula Asyarkawi itu saya menyampaikan jangan dicampur adukkan. Kenapa umat Islam? Kenapa kita sholat tapi kenapa kita tadi pagi baru sholat duha, siang-siangnya ditelepon dari rumah, seporan nak kok kita bisa ngirim, kata orang tuanya. Padahal lah jam duha. Ya karena itu Anda mengait-ngaitkan dalam tanda petik kemalangan dengan perbuatan baik, padahal tidak berhubungan. Berbuat baik ya berbuat baik, tidak berhubungan. Masa Anda sholat memang hanya untuk itu, kan enggak gitu. Termasuk Anda berislam, kalau kalah kemudian tidak mau berislam, nggak ada hubungannya. Nanti diambil di belakang, jangan diambil di dunia semua. Sampai kalah sekarang semua. Saya selalu mencontohkan agar cerna gitu, hal-hal seperti ini jangan mengganggu keimanan kita. Kenapa sih kok Ki Sajjad sebegitu gampangnya? Kenapa tidak melawan? Kenapa? Ada satu satu hikmah yang saya dengar saat itu, bahwa ya Ki Sajjad itu ketika tiba di Anokoya, tadi pertanyaannya itu kan saya sudah ceritakan tadi, tiba ya dilatih, sudah dilatih, tapi ya melalui jalur bukan langsung dari sana ke sini, ada beberapa titik memang ya karena disembunyikan, tapi akhirnya bisa nyampe ke latih gitu, belok-belok karena yang ngambil juga bukan orang sini. Itu kabarnya ya dimandikan biasa gitu. Karena dalam kondisi tidak mengangkat senjata, lagi sholat kan gitu. Tapi jangan dipahami seperti itu, beliau ke sana itu tetap syahid hukumnya. Wong dia datang itu memang untuk membuat perundingan langsung di depan Belanda kok gitu. Cuma dihianati oleh Belanda gitu. Itu dihianati. Bukan dalam pertempuran terbuka memang begitu. Nah kita nggak boleh ragu-ragu dalam hal itu, nggak boleh ragu-ragu gitu. Nah terakhir barangkali sebelum saya tutup, agar jelas bahwa di Anokoya ini seperti saya sampaikan tadi itu selalu satu. Kembali tadi karena silsilah tadi belum selesai menurut saya. Ini satu semuanya. Itu ciri-ciri dari Anokoya. Ciri-ciri dari Anokoya itu memang di dalam keorganisasian, di dalam pendidikan, di dalam kemasyarakatan itu. Kalau Anda punya ilmu organisasi, ilmu pendidikan, madrasah, akademik, memiliki ilmu kemasyarakatan, bagaimana aktif di masyarakat, berperan di masyarakat, menjadi warga, menjadi apapun, perangkat negara, silahkan. Itu memang kemampuan yang diwariskan dari para masyayikh An-Nuqayyah. Itu kelebihannya. Yang kedua juga, di sini itu diajarkan memang selalu satu An-Nuqayyah ini. Apa-apa rapat, dirapatkan bersama semuanya. Itu kelebihannya An-Nuqayyah. Hubungannya juga sebenarnya tidak ada
Latelu bangsa terpisah, kan tidak terpisah, tetap satu di bawah naungan Pondok Lukulu. Tapi itu kan sesuai. Jadi kalau diminta, kalau diurut dari kepengasuhan, setelah Kiai Muhammad Syarqawi, lalu Kiai Bukhari, dibantu oleh Kiai Imam, setelah itu adalah Kiai Ilyas, setelah itu, nah, nggak bisa kan? Enggak, karena kenyataannya memang Kiai Sajjad membuka, memang dipersilahkan untuk membuka lagi, karena tidak mungkin semuanya ditumpuk di satu asrama, asrama lainnya dibuka. Demikian juga menantu-mantunya, Nyai Aisyah juga buka, begitu, itu biasa. Dan juga hubungan kefamilian itu terus saling berkesinambungan. Putra dari Kiai Abdullah Sajjad ini adalah Kiai Ahmad Bashir. Kiai Ahmad Bashir ini menikah dengan Nyai Umamah. Nyai Umamah ini putri dari Nyai Mahfudhah. Nyai Mahfudhah ini putri dari Kiai Muhammad Ilyas. Kiai Ahmad Bashir menikah dengan cucunya Kiai Ilyas. Putra dari Kiai Abdullah Sajjad juga namanya Kiai Isomuddin. Kiai Isom. Kiai Isom ini menikah dengan putri dari Kiai Ilyas. Jadi masih nggak bisa dilepaskan, itu semuanya keluarga besar. Sama semuanya. Itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa perbedaan antar kenapa kok di ada daerah ini, ada daerah itu, ya karena memang sudah nyampe ke waktunya. Nanti yang sekarang punya putra lagi tetap, tapi di Anokoya. Yang jadi masalah itu kalau putra dari Anokoya, nah bikin nanti di mana, di luar sini, nah itu baru, itu mungkin akan menjadi masalah karena belum pernah ada sejarahnya begitu gitu. Bikinnya pasti semuanya menginduk gitu, menginduk. Walaupun berbeda silahkan dilatih lebih konsentrasi kepada pendidikan diniyahnya, di macam-macam silahkan begitu. Itu tidak masalah, tapi semuanya menginduk di dalam Anokoya sendiri. Itu barangkali dari saya kembalikan ke Mas. Baik, Kiai, kami ucapkan terima kasih atas perbincangan yang menarik malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk penonton. Nah, dari sini kita dapat mengetahui banyak hal yang baru. Jadi kita tidak hanya berhenti pada estafet perjuangan Kiai Haji Abdullah Sajjad, namun juga kita dapat meneladani salah seorang masyayikh pendahulu pada usaha pada Anokoya, yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi, yang memilih peran yang berbeda baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Semoga apa yang telah dibagikan oleh Kiai Mamak malam hari ini bisa menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua, khususnya generasi muda dan santri, untuk terus melanjutkan estafet perjuangan beliau dalam bentuknya yang baru kita dengar. Nah, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kami mohon untuk menutup talk show malam hari ini, berkenan Kiai Mamak untuk memimpin doa. Baik, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatannya bisa kembali untuk berbagi dan bercerita di sini. Kalau diundang lagi, insya Allah tetap mau. Insya Allah diundang lagi. Ya, nanti tapi kita bicara yang ringan-ringan, kayak dulu bicara sepak bola itu atau apa gitu ya. Semoga santri baru semuanya ini kerasan. Dan semoga semua santri keluarga-keluarganya diberikan kemudahan, rezekinya diluaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Sifatana tudumul kulluha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. وافتح علينا فتوحا عارفين بحكمتك وانفر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. والله
taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.